Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang pertama, bahwa hari ini kita menikmati ibadah seperti biasanya hari Minggu, tetapi juga ada tambahan waktu sedikit karena kita ada perjamuan Tuhan. Dan saya tidak membacakan lagi firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar di bagian depan dalam slide kita. Dalam Efesus pasal yang pertama sampai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita bersyukur kepada Tuhan karena materi sekolah minggu kita dalam beberapa bulan ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, kalau tidak keliru itu sampai bulan September ya, Pak ya, sampai bulan September. Itu kita berbicara tentang gereja yang dewasa, gereja yang dewasa. Dan saya juga memutuskan sebagaimana tema bulanan minggu yang lalu atau bulan yang lalu, bulan Juni, kita berdiskusi atau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan tema penginjilan. Dan di bulan Juli ini kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Jemaat yang dewasa. Tentu para pengkhotbah, para guru-guru yang mengajar akan mengarahkan materi-materinya kepada pemahaman kita jemaat yang dewasa. Mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Surat yang kita ajukan ke gereja itu bulan Oktober kita dewasa ya, kita mandiri. Gereja kita, Gereja Baptis Citra Indah akan mandiri. Amin Bapak Ibu. Amin. Wah, luar biasa semangat Bapak Ibu. Jemaat Tuhan luar biasa. Jadi Oktober kita akan mandiri. Dan ini semangat yang luar biasa dari teman-teman. Dan gereja induk juga sudah memberi persetujuan. Nah saudara-saudara, jemaat yang mandiri, jemaat yang dewasa, sekali lagi tidak ditentukan dari harta benda kita. Ini menjadi catatan saudara. Gereja induk mungkin akan mensurvei nanti bagaimana dengan keuangan Gereja Baptis Citra Indah, bagaimana dengan anggota jemaat Gereja Citra Indah. Nah, saya tidak bicara itu hari ini saudara-saudara. Saya tidak membicarakan itu, dan Paulus tidak membicarakan jumlah jemaat lalu kemudian berapa persembahan yang dihasilkan, saudara-saudara. Meskipun dalam Gereja Baptis itu sangat bertanggung jawab, saudara-saudara. Tidak mungkin diberi kesempatan mandiri kalau secara finansial belum cukup. Ya. Kalau tidak ada jemaatnya atau tidak cukup jemaatnya, tidak mungkin diberi ACC untuk mandiri. Dan ini gereja yang bagus, gereja yang ideal menurut saya. Ya. Jangan sampai gereja belum mampu lalu kemudian kita membiarkan dia akan sangat bergumul. Itu sebabnya ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita memulai melirik ladang yang baru, kita juga harus selain doa, kita juga harus memikirkan dukungan saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat yang dewasa menurut kitab Efesus pasal 1. Kitab Efesus dalam 6 pasal itu Bapak Ibu dan saudara-saudara berbicara tentang Yesus sebagai kepala gereja. Yesus sebagai pimpinan saudara-saudara, dan jemaat Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau Yesus sebagai kepala, Bapak Ibu saudara-saudara bisa perhatikan, Yesus sebagai kepala, jemaat orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Lalu kemudian kita mulai berpikir, yang dimaksud dengan anggota tubuh itu apa? Tangan kita anggota nggak, saudara-saudara? Kaki kita anggota nggak? Hidung kita anggota nggak, saudara-saudara? Mulut kita anggota nggak? Kaki kita anggota nggak, saudara-saudara? Saudara-saudara, artinya anggota itu mungkin memiliki kapasitas karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika itu disinergikan satu dengan yang lain, saudara-saudara,
maka mereka berfungsi sesuai dengan perannya, sesuai dengan organnya, saudara-saudara. Dan Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai kepala gereja, semua kita bergerak berdasarkan instruksi dari kepala. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dijelaskan dalam kitab Efesus ini. Kitab Efesus tadi pagi dalam kelas sekolah minggu, bagi yang beberapa belum bergabung, ya. Mas Ari tadi dalam perjalanan katanya, kalau Salomo dia nggak balas ya. Tapi saya mengharapkan saudara-saudara, mari kita gabung bersama-sama dalam kelas sekolah minggu, itu luar biasa. Dan sarian-sariannya saya tag di dalam grup gereja supaya teman-teman yang lain juga bisa pelajari. Itu luar biasa. Saya dalam hati kagum. Saya mengajar di dalam kelas-kelas teologi dari tahun 2006, saudara-saudara. Setiap minggu dalam kelas sekolah minggu, saya mendapat masukan-masukan dari jemaat-jemaat seolah-olah mahasiswa teologi. Luar biasa memang ini jemaat-jemaat gereja baptis. Pemahaman Alkitabnya itu harus diapresiasi. Saya juga luar biasa. Penggalian-penggalian, diskusinya, sharingnya, interpretasinya itu mantap-mantap. Pengamatan-pengamatannya itu yang positif. Dan ini yang membuat, saudara-saudara, saya memikirkan kitab Efesus. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Ciri jemaat, saudara-saudara, ciri jemaat yang dewasa. Di dalam ayat 15, mari Bapak Ibu dan saudara perhatikan Alkitabnya di ayat 15. Saudara Doris bisa bantu kita dengan suara yang jelas membaca ayat 15. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ya, Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, dan juga bukan hanya jemaat di Efesus, tapi jemaat di Asia Kecil, termasuk ada jemaat-jemaat mungkin Laodikia, ya. Lalu kemudian jemaat-jemaat yang lain di wilayah Asia Kecil, termasuk Efesus tentu saja, dan berimplikasi juga kepada jemaat kita. Apa yang dikatakan di situ, saudara-saudara? Iman. Jadi ciri jemaat yang bertumbuh, ciri jemaat yang dewasa adalah jemaat itu memiliki kualitas iman. Kualitas iman yang baik, dan itu bisa diperhatikan mengenai Tuhan Yesus. Iman mengenai Tuhan Yesus. Ini penting. Kalau jemaat belum memiliki iman di dalam Yesus Kristus yang baik dan benar, saudara-saudara, kita tidak akan bertumbuh. Kita tidak akan dewasa. Kalau kita memikirkan Tuhan Yesus itu sebatas manusia biasa, kalau kita memikirkan Yesus itu sebagai orang yang punya keterbatasan, dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat, omongannya nggak bisa dipegang. Kalau masih seputaran itu pemikiran kita, saudara-saudara, maka iman kita kepada Yesus itu belum matang, belum matang. Dan ciri kedewasaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat, kalau perhatikan baik-baik, nanti bisa dibaca ulang itu, saudara, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Bahkan sebelum ayat 15, materi kita tadi pagi dalam kelas sekolah minggu juga sudah mengulas, berbicara tentang orang-orang kudus. Siapa yang dimaksud dengan orang kudus? Apakah saudara kudus? Kita menjadi kudus karena dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Kita ini orang berdosa, najis, bahkan sangat kotor, tapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Dosa kita merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, datang minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Amin, Bapak. Dia selalu membuka pintu pengampunan bagi saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau itu dia dan itu sifatnya saudara-saudara, yang selalu menerima kita apa adanya dan selalu membuka pintu pengampunan kepada kita, masih kita ragu tentang dia? Ini berbicara tentang apa? Kualitas iman. Ada satu contoh di dalam Alkitab, seorang wanita Sirofenisia, masih ingat ya? Anaknya kerasukan setan. Lalu dia datang kepada Yesus. Tolonglah anak saya sedang kerasukan setan. Kata Yesus, lebih baik memberikan, kalau makanan itu berikan dulu kepada, lalu kemudian yang jatuh diambil oleh anjing. Tapi kata perempuan Sirofenisia ini, tidak apa-apa Tuhan, yang jatuh juga dimakan. Oh, Tuhan bilang ini luar biasa imannya, saudara. Mengapa dia sampai nekat dan dia langsung mengakui, bahkan rela mengambil nasi yang jatuh, saudara. Poinnya sebenarnya, saudara, dia sangat yakin kalau Yesus ini yang sanggup menolong anaknya yang kerasukan setan. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa menolong, hanya dia, saudara. Apapun yang dia katakan aku ikutin, tidak apa-apa, saudara. Artinya imannya dia itu, saudara, salpa sisa-sisa makanan yang jatuh nggak apa-apa. Ini berbicara tentang seorang ibu yang melihat Yesus menembus batas kualitas iman yang luar biasa, saudara. Dan Yesus menolong anaknya. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab yang melihat Yesus. Mungkin Bartimeus juga bisa menjadi salah satu contoh, saudara-saudara. Saya pernah khotbahkan tentang Bartimeus yang buta. Waktu Yesus lewat, Bartimeus menyapa Yesus. Yesus anak Daud. Dia orang buta, tapi dia sangat mengerti firman Tuhan, saudara. Dia sangat paham tentang firman Tuhan. Lalu ketika dia memanggil Yesus dengan panggilan yang tepat, saudara, saya duga kuat, jangan-jangan dia rajin ikut kelas sekolah minggu si Bartimeus. Iya, benar lihat. Kalau dia tidak rajin dengar sekolah minggu, gak mungkin dia tahu kalau Yesus anak Daud. Gak mungkin, saudara. Tapi ketika dia tahu Yesus anak Daud, waktu Yesus lewat orang bilang Yesus orang Nazaret lewat, tapi Bartimeus memanggil dia apa? Yesus anak Daud. Kualitas imannya patut dianjungi jempol. Kualitas iman seperti ini, buta bukan menjadi hambatan bagi kita untuk memiliki iman yang berkualitas. Kekurangan ekonomi bukan menjadi hambatan bagi kita untuk memiliki kualitas iman. Sakit penyakit tidak menjadi hambatan bagi kita untuk memiliki kualitas iman yang mantap. Gereja yang dewasa, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang memiliki kualitas iman, pengetahuan yang benar tentang Kristus, mengerti pengharapan dan panggilan sebagai orang percaya. Saya harap ini ada pada kita. Lalu yang berikut, saudara-saudara, apa yang kedua? Ayat 15 sudah. Iman, yang kedua kasih. Kasihnya bagaimana, Bapak Ibu dan saudara? Kasih yang dimaksudkan di situ, kasih kepada sesama jemaat, sesama orang percaya, atau Paulus menggunakan kata sesama orang kudus, sesama orang kudus. Dan di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 berbuat baik kepada semua orang, terutama sesama jemaat, sesama anggota gereja. Kira-kira gitulah. Ini sudah tafsiran kan? Jadi kalau kita berbuat baik, kalau saya mengasihi Tuhan, saya buktikan kasih saya kepada sesama saya. Siapa sesama saya? Menurut Alkitab, sesama saya adalah orang kudus. Siapa itu orang kudus? Orang yang percaya Tuhan. Di mana saya ketemu orang yang percaya Tuhan? Di gereja saya ketemu. Di Citra Indah saya ketemu dia. Ada banyak orang yang percaya Tuhan, tapi kan di luar Citra Indah. Kalau saya ketemu, saya akan melakukan hal yang sama. Di sini saya ketemu dia. Di sini lakukan. Kalau saya mengasihi Tuhan, saudara, kalau saya mengasihi Tuhan, buktikan kasih itu kepada sesama. Buktikan kasih
Suami kalau mengasihi Tuhan, buktikan kasih kepada istri. Dia juga, istri kita juga orang kudus kan? Amin Bapak Ibu. Anak-anak kita juga orang kudus, orang-orang yang percaya Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Buktikan kasih. Jangan sampai suami tidak mengasihi istri. Jangan sampai istri tidak mengasihi suami. Jangan sampai orang tua tidak mengasihi anak. Kita tidak layak disebut sebagai orang yang dewasa dalam Tuhan. Gereja, jemaat yang dewasa, cirinya iman kepada Yesus Kristus yang benar, kasihnya kepada sesama mantap, tidak bisa diragukan, dan yang terakhir status. Saya sebut yang terakhir. Terakhir itu saudara-saudara, saya melihatnya di ayat yang terakhir pasal 1 itu, ayat yang ke-20 sampai 23. Mengetahui status. Kristus adalah kepala, kita adalah anggota. Ini yang saya sebut dengan status. Saudara, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak paham, Yesus adalah kepala, Yesus ada. Kalau Paulus dalam kitab Kolose menggunakan hampir beda-beda tipis. Kalau dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menulis kitab atau surat Efesus ini dengan tema penekanan Yesus adalah kepala, kita adalah anggota. Tapi Paulus dalam kepada kitab Kolose, Yesus unggul, lebih unggul, Yesus lebih di atas, baik dari malaikat maupun nabi-nabi, saudara-saudara. Yesus lebih utama, saudara-saudara. Yesus lebih utama. Jadi kepala di atas. Lalu kemudian di Kolose bilang apa? Yesus unggul. Parodi Salorora, temannya Parulan menggunakan kata superioritas atau supremasi. Nah, itu saya mengikuti khotbahnya luar biasa. Supremasi Kristus. Dalam kitab Kolose. Itu luar biasa. Kristus yang paling hebat. Tidak ada lagi yang lebih hebat dari Kristus. Tapi kalau di dalam kitab Efesus, Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota. Mari kita bersatu. Mari kita bergandengan tangan untuk melakukan tugas kita, peran kita, sehingga kita sebagai anggota tubuh yang hanya menyenangkan kepala kita, yang menyenangkan Tuhan kita. Apa yang dilakukan tangan sudah pasti instruksi dari ranah pikiran kita kan, kepala kita. Coba kalau kepala kita dipotong, kalau kepala kita dipotong, kira-kira tangan masih bisa bekerja nggak? Nggak ada ya. Kalau kaki dipotong, masih bisa beraktivitas nggak yang lain? Masih bisa. Tangan dipotong masih bisa beraktivitas yang lain. Tapi kalau kepala dipotong, ya sudah, kata Paulus. Yesus kepala, kita anggota-anggota. Mungkin kita melihat ladang yang sudah menguning siang itu. Kaki dan tangan kita berjalan mencari jiwa. Amin. Jalan mencari jiwa. Dan mulut kita memuji namanya. Mulut kita memuji namanya. Masing-masing anggota dapat melakukan perannya. Kita menjadi jemaat yang dewasa. Cirinya ya, imannya mantap. Cirinya, kasihnya tidak diragukan lagi kepada sesama jemaat maupun terutama kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, status. Jangan lupa ini, status kita itu bukan kepala, tapi kita adalah anggota. Kita anggota. Anggota jangan jalan sendiri, menyimpang dari kepala. Jangan. Kristus kepala, kita adalah anggota. Mari sebagai anggota tubuh Kristus lakukan peran. Saya percaya firman Tuhan sepanjang bulan Juli kiranya menguatkan kita. Di tengah-tengah pandemi ini kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Di tengah-tengah pandemi kita tetap menuju kepada kehidupan yang dewasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ibu Nadi akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan nanti sambil kita akan mempersiapkan diri tim musik untuk maju ke depan untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan Tuhan. Ibu Nadi akan berdoa untuk firman Tuhan.